Kemudian kepada Bapak Megah Suryan kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ada saudara yang kami hormati, Pak Ketua, hormati juga panitia dan teman-teman di sini yang kami hormati, kami cintai dan kami sayangi. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi dari KBRI yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan acara ini. Dan acara ini saya kira sangat penting bagi kita sebagai orang yang sehari-hari mengkonsumsi informasi di media massa atau di internet, media sosial. Dan dengan adanya pelatihan ini kami berharap mungkin nanti akan membentuk kader-kader yang melek dengan informasi. Ini yang kami harapkan dari pelatihan kali ini. Dan memang kita harus sadari juga bahwa saat ini adalah abad atau era informasi. Kalau dulu kita sering mendengar mungkin ada game yang disebut siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia, atau siapa yang menguasai informasi akan dapat menguasai orang lain. Tapi dengan di era sekarang ini informasi itu overload. Kita bisa dapat informasi dari manapun. Nah, sekarang yang bisa menguasai itu bukan cuma lagi orang-orang yang tahu tentang informasi, tapi tahu bagaimana mengelolanya. Itulah yang harus kita sadari, bahwa di era overload informasi saat ini bukan bagaimana kita tahu semua informasi, tapi bagaimana kita mengelola dan bagaimana kita bisa memilah dan memilih informasi mana yang kira-kira baik buat kita, dan bagaimana memilah informasi yang benar atau mana yang kira-kira tidak benar. Nah, itu yang harus kita sadari. Nah, kami harapkan juga setelah pelatihan ini berlangsung, kita semua peserta ini bisa mendapatkan ilmu bagaimana cara menyaring dan men-sharing berita dengan benar. Jadi tidak mudah termakan hoax, tidak bisa melihat bagaimana sumber berita yang benar. Nah, di situ yang nanti mungkin akan bapak-bapak dan ibu dapatkan dalam pelatihan kali ini. Nah, dan satu hal juga yang harus saya sampaikan, bahwa di era internet saat ini, informasi apa yang kita sampaikan di internet itu nyaris abadi, ya. Jadi kita harus benar-benar harus hati-hati dalam men-sharing sesuatu di internet. Karena misalnya kita dengan emosi kita men-sharing sesuatu atas dasar emosi yang membuat marah orang lain, kemudian itu informasi itu akan terus ada di internet. Kalau misalnya orang yang agak mungkin punya kemampuan sedikit, itu bisa dikorek-korek, bisa dilihat, oh kamu dulu pada saat mudamu kamu pernah men-sharing sesuatu, dan ini bahkan bisa membuat kredibilitas kita jadi hilang nanti di masa depan. Mungkin kalau kita membuat mau melamar pekerjaan, nanti bos kita melihat, oh kamu dulu pernah sharing seperti ini ya. Oh, ini tidak cocok di sini. Nah, hal seperti itu yang harus kita sadari, bahwa apa yang kita sharing di internet itu nyaris abadi, ya. Susah untuk mungkin bisa dilihat, tapi mungkin harus dengan cara yang sangat sulit. Nah, itu yang mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya harap acara ini dapat mengedukasi kita semua, khususnya dan nanti mungkin dari hasil dari acara ini akan ada youtuber atau ada orang-orang yang ahli dalam mencari informasi, dan akan menjadi pengalaman buat dia ketika kembali ke Indonesia. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan hal ini. Nah, tadi juga kita dengar ada pesan dari Pak DCM terkait dengan salah satu program KBRI. Ini mungkin di luar dari acara ini, Pak, ya. Jadi
seperti diketahui bahwa KBRI ini akan menyalurkan logistik ke para WNI yang membutuhkan karena kekurangan ini. Nanti mungkin kami akan minta bantuan dari teman-teman untuk mungkin mendata orang-orang yang kira-kira bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut, sebagai bantuan langsung, bantuan ini Pak ya. Ya seperti itu. Nanti mungkin kami akan minta bantuan kepada teman-teman di sini untuk mendata. Nah itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Nah nanti akan ada Pak Hendra yang akan menyampaikan terkait dengan ketahanan nasional dan di era informasi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Bapak Megang Rusian. Selanjutnya sambutan dan paparan singkat dari Atase Udara KBRI Riyadh kepada Bapak Kolonel Sus Hendra Gunawan SOS, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada pembawa acara. Ya, gelar saya sarjana sosial dengan dibaca SOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari KBRI Riyadh, Bapak Erin Sorbut, Bapak Jan, dan Bapak Agung, Pak Rinaldi. Terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Yang saya cintai dan saya banggakan, warga negara Indonesia yang berada di AXA yang hari ini bisa hadir. Mungkin tidak hanya dari AXA ya, dari beberapa tempat juga. Selamat datang. Kami sangat berbahagia dan merasa terhormat berada di sini untuk bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan, mungkin sebelum masuk ke sosialisasi yang akan saya sampaikan, nanti akan saya sedikit menyinggung terkait dengan tema pada malam hari ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya mengajak sebagai insan yang bertakwa, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bersama-sama dapat berkumpul di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Baik, pada era perkembangan teknologi digital pada saat ini yang kita sebut sebagai generasi 4.0 atau 5.0, kita memasuki era di mana sudah tidak ada batas lagi antar negara, antar tempat, di belahan bumi manapun. Jadi kita bisa mengakses informasi yang berada di Amerika pada real time pada saat itu juga. Nah, di sini kami sedikit memesankan kepada para pelaku di dunia media sosial bahwa kita tetap sebagai jati diri bangsa Indonesia yang berada di luar negeri agar bisa menjaga nama baik bangsa kita, sebab apapun yang kita lakukan di negara orang, pada saat ini kita berada di Arab Saudi, mohon agar kita sama-sama saling menjaga nama baik diri kita dan bangsa kita. Jadi yang disampaikan Pak Rian tadi ada satu, yaitu selalu saring sebelum sharing. Itu hal yang penting kita lakukan
nanti juga terkait dengan materi saya. Kebetulan malam ini saya akan mensosialisasikan prosedur tetap menghadapi kondisi darurat sebenarnya. Tapi di awal kami mencoba untuk mengingatkan kembali bagi penggiat media sosial supaya untuk tetap jangan melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun juga apapun yang kita lakukan di negara ini akan berdampak kepada nama baik bangsa kita. Itu saja yang ingin saya pesankan terkait dengan materi. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tadi sudah menyampaikan, saya ingin mensosialisasikan prosedur tetap menghadapi keadaan darurat. Bagaimana kita ketahui, kita hidup di negara Arab Saudi, negara yang sedang menghadapi peperangan. Kita sama-sama ketahui bahwa Arab Saudi saat ini sedang berperang melawan kelompok Houthi di Yaman. Dan beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Januari, setelah dilantiknya Presiden Joe Biden ke Presiden Amerika Serikat pada tanggal 21 Januari 2021, eskalasi penyerangan Houthi meningkat sangat drastis ke wilayah Arab Saudi. Kita ketahui bersama beberapa tempat mengalami serangan rudal. Bahkan di Jeddah itu ada kilang minyak juga diserang, Aramco juga. Seperti kita baca di media massa. Hal ini membuat kekhawatiran bagi kami yang berada di KBRI untuk membuat satu protap untuk pengamanan diri terhadap seluruh warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi. Karena penyerangan itu tidak melihat di mana sasarannya selalu memang objek vital. Tetapi seperti di Najran, Jizan mungkin tidak ada objek vital, tetapi yang dicari adalah korban jiwa. Dan di sana juga kebetulan saya pernah ke sana, ada banyak sekali warga negara Indonesia juga. Dan kebetulan saya juga memberikan sosialisasi ini supaya siap untuk menghadapi kondisi terburuk. Memang pada saat ini kondisi penyerangan dari Houthi sudah melandai, sudah turun. Dan terakhir kali Arab Saudi juga sudah mengajak untuk berdamai kepada kelompok Houthi, karena dirasa Arab Saudi merasa sangat rugi dari sisi politik, ekonomi maupun sosial. Dari sisi politik, bahwa diperkirakan peperangan ini mungkin hanya 3-5 bulan, namun sampai sekarang 6 tahun belum selesai dan belum tahu siapa yang akan memenangkan peperangan ini. Kemudian yang dari sisi ekonomi, mungkin rudal-rudal yang dilepaskan oleh Houthi itu harganya mungkin $1.000 atau $500, tetapi yang buat menghantam rudal itu nilainya bisa sampai ratusan ribu dolar. Ini membuat kerugian di pihak Arab Saudi. Dari sisi sosial tentunya banyak korban jiwa, kelaparan, pengungsi. Nah, posisi kita Indonesia saat ini tidak memihak, tapi kita lebih concern kepada dampak yang diakibatkan oleh peperangan tersebut, yaitu secara kemanusiaan. Ini kami sampaikan sebagai gambaran pengetahuan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini. Inilah kondisi terakhir dari negara yang kita tempati saat ini untuk menjadikan kewaspadaan. Ke depan apabila terjadi eskalasi peningkatan serangan sehingga mengakibatkan kita harus evakuasi, apa yang harus kita lakukan? Jadi di dalam prosedur tetap menghadapi keadaan darurat itu kita sudah buat beberapa tingkatan keamanan, tingkatan keadaan.
yaitu mulai keadaan waspada, siaga, hingga ke keadaan darurat. Yang perlu menjadi pedoman bagi kita semua adalah kapan terjadinya atau kapan kita tetapkan sebagai keadaan masing-masing keadaan tersebut. Tentunya semua itu akan ditetapkan sesuai dengan keputusan dari Kepala Perwakilan RI berdasarkan analisa dari kami stafnya yang berada di kedutaan. Kita akan menyarankan apakah pada saat ini ada masuk di dalam kondisi waspada, siaga atau darurat. Selanjutnya kita pedomani adalah ikuti himbauan dari otoritas pemerintah setempat. Kalau memang diberlakukan jam malam, ya kita ikuti ketentuan tersebut. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak penting dilakukan pada saat terjadi atau terjadi peningkatan eskalasi serangan. Kemudian tidak perlu panik dan tetap meningkatkan kewaspadaan, selalu mengikuti berita-berita di media massa, di media sosial, supaya kita aware terhadap apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya kita akan menentukan titik kumpul. Itu nanti akan mungkin kami mohon bantuan dari Bapak sekalian. Menentukan titik kumpul ini adalah tujuannya untuk rencana evakuasi seandainya dibutuhkan. Bapak yang sudah lama tinggal di sini tentunya tahu tempat-tempat yang memudahkan untuk semua warga negara Indonesia berkumpul sebelum dilaksanakan evakuasi. Nah, selanjutnya terkait dengan tema ini adalah tidak menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya. Seperti pengalaman kemarin, beberapa kali serangan yang dilaksanakan oleh Houthi dan bisa ditangkis oleh anti rudal Arab Saudi, ternyata banyak sekali berita-berita yang berseliweran. Mungkin yang berita-berita video-video yang sudah lama diunggah kembali. Nah, hal ini bisa menimbulkan kepanikan di warga yang tinggal di wilayah Arab Saudi. Sehingga hal seperti ini mungkin tidak perlu dilakukan, karena pada saatnya pemerintah Saudi men-track siapa yang menyebarkan berita hoax ini, itu akan berdampak kepada mungkin secara hukum kepada si pengunggahnya. Jadi kalau memang tidak perlu, kalau memang berita itu tidak penting, tidak perlu disebarluaskan, atau tidak benar, tidak perlu disebarluaskan, daripada itu berdampak kepada diri kita. Kemudian tindakan pengamanan personil apa yang harus kita lakukan seandainya terjadi eskalasi peningkatan serangan? Dan mungkin saat ini kita tidak harapkan ya, tapi seandainya itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah jika kita berada di dalam gedung, kita usahakan segera ke lantai paling bawah. Mungkin gedung itu gedung bertingkat, jadi ambil posisi yang paling bawah, duduk di dekat dinding dan jauhi jendela yang ada kaca-kaca ini, karena kalau sudah kena getaran atau itu kaca pecah bisa melukai kita. Jika kalaupun kita merapat ke dinding yang bebas dari kaca ataupun dari barang-barang yang bisa jatuh seperti AC seperti ini. Kemudian jika kita berada di luar gedung, segera tiarap dan tutupi kepala untuk melindungi dari pecahan, rudal atau peledak lainnya. Hal ini perlu saya sampaikan sebagai pengetahuan dasar bagaimana kita melakukan pengamanan diri masing-masing apabila ada serangan roket yang mengarah ke wilayah kita. Mungkin pecahannya atau serangan itu langsung di wilayah sekitar kita tidak tahu. Kemudian apabila ada simpatisan, kemudian ada yang kita sebut sebagai lone wolf,
serangan sporadis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris misalnya terjadi di sini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hindari berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal, karena hal ini dapat menimbulkan kita tidak tahu, tiba-tiba orang itu tertangkap, kita juga akan terbawa-bawa dalam permasalahan itu. Kemudian hindari tempat yang rawan, jauhi kerumunan massa karena aksi teror selalu menyasar kepada orang yang berkerumun dengan harapan jumlah korban yang bisa dicapai bisa cukup besar. Nah, itu bisa menimbulkan rasa teror di antara kita. Kemudian tidak bepergian sendiri. Tapi kalau bepergian pada saat itu usahakan dengan 2 atau 3 orang sebagai body system atau teman kita untuk saling melindungi. Kemudian tentunya tidak terlibat dalam kelompok atau kegiatan politik apapun yang dilarang oleh pemerintah setempat. Karena hal ini tentunya akan merugikan kita sendiri apabila negara ini benar-benar akan menerapkan sistem pengamanan yang sangat ketat pada saat itu. Dan yang terakhir adalah tetap kita berhubungan dengan pihak KBRI dan KJRI sebagai perwakilan pemerintah RI di wilayah Arab Saudi. Mungkin dari saya itu saja untuk sosialisasi. Nanti apabila ada pertanyaan bisa kita sambil diskusi pada saat acara ini selesai atau kapanpun silakan. Saya sebagai atas saudara mewakili kantor Atang KBRI Riyadh mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami juga berharap acara ini bisa diikuti hingga selesai dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kembali ke tema acara hari ini, yang cukup menarik adalah sebaik selain kita belajar untuk bisa membuat konten-konten, ternyata di sini juga ada harapan untuk bisa menghasilkan cuan. Ini yang menarik, nanti mungkin para YouTuber bisa memberikan pengalaman-pengalamannya dan menurut saya cukup menjanjikan. Saya ingat kalau waktu saya kecil dulu, ini bawa sama ya. Kita kalau ditanya sama ibu kita atau orang tua kita atau guru kita, kalau dia mau jadi apa, biasanya kita sebut mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi pilot, ya gitu. Tapi kalau anak kita yang sekarang ditanya mau jadi apa, mau jadi konten kreator, mau jadi YouTuber, kenapa duitnya lebih bagus? Dan itu tidak terpikirkan pada zaman kita. Tapi dengan era digital ini semua hal sangat memungkinkan. Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.